Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Maya Kiptiah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul energi Fermi. Langsung saja, yang pertama ada pengertian energi Fermi. Energi Fermi adalah tingkat energi tertinggi yang ditempati elektron pada suhu T sama dengan 0 K atau pada keadaan dasar. Energi Fermi merupakan suatu kuantitas yang sangat penting dalam sistem fermion atau elektron adalah fermion. Fermion adalah sistem partikel dengan fungsi gelombang yang saling bertumpangan yang memiliki spin setengah bilangan bulat ganjil atau seperti 1/2, 3/2, 5/2, dan seterusnya. Fermion memenuhi prinsip eksklusi Pauli dan fungsi gelombang sistem fermion berubah tanda terhadap pertukaran setiap pasangan partikel. Fungsi gelombang semacam ini disebut antisimetrik. Hanya satu fermion yang diperbolehkan terdapat pada keadaan kuantum tertentu dari sistem tersebut. Selanjutnya, ada sistem dua partikel yang terbedakan. Sistem dua partikel yang terbedakan terdapat dua partikel, yaitu partikel 1 dan partikel 2, yang berada dalam keadaan A dan keadaan B. Jika kedua partikel tersebut terbedakan, maka terdapat dua kemungkinan terisinya keadaan yang diperoleh oleh fungsi gelombang. Bisa dilihat seperti rumus yang berada di PowerPoint di atas saya. Untuk fermion, kemungkinan untuk mendapatkan kedua partikel tersebut dalam keadaan yang sama. Misalnya pada keadaan A adalah seperti rumus di bawah itu. Jadi, dalam sistem fermion, kehadiran partikel dalam keadaan kuantum tertentu dapat mencegah partikel lain untuk berada dalam keadaan itu. Atau hal ini terjadi karena untuk fermion berlaku prinsip eksklusi Pauli. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Sistem dua partikel yang tak terbedakan. Jika terdapat partikel yang tidak dapat dibedakan, maka posisi masing-masing partikel tidak dapat ditentukan dan fungsi gelombangnya harus merupakan kombinasi dari Si1 dan Si2. Untuk mencerminkan peluang yang sama, untuk fermion, fungsi gelombang arti simetrinya adalah Cf sama dengan 1/2 dalam kurung Ca1 Cb2 dikurang Ca2 Cb1. Faktor 1/2 diperlukan untuk menormalisasi fungsi gelombang tersebut. Terus ada penentuan besarnya energi Fermi. Bayangkan sebuah elektron bebas bergerak dalam sebuah sumber potensial atau daerah yang membatasi gerak elektron, di mana daerah tersebut memiliki energi potensial tak hingga yang lebarnya L dan kedalamannya. Asumsikan bahwa pada daerah 0 sampai dengan L energi potensialnya sama dengan 0. Jika partikel tidak memiliki energi potensial, maka persamaan eigen value-nya dalam kurung PTS, yaitu Hc dalam kurung X sama dengan E Cx. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mursidan. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu untuk satu dimensi. Besarnya harga E besi X adalah persamaan min zeta akar 2/2m kali D akar 2/dx akar 2 ditambah V X besi X sama dengan E besi X, di mana pada elektron bebas Vx sama dengan 0 dikurang dengan persamaan dikurang zeta akar 2/2m D akar 2
per dx akar 2 psi sama dengan E kali psi X. Dan solusinya adalah A sin Kx tambah B cos Kx, agar maka psi X sama dengan 0, sama dengan psi X sama dengan L, sama dengan 0. Besarnya X haruslah sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, maka ditulis dengan persamaan psi X ditulis dengan persamaan psi 0 sama dengan A sin K0 ditambah B cos K0. Sin 0 sama dengan 0, maka A tidak sama dengan 0, sama dengan C. Dan cos 0 sama dengan 1, agar psi 0 maka B sama dengan 0. Atau psi X sama dengan A sin Kx. Jika persamaan kedua disubstitusikan ke dalam persamaan pertama, maka diperoleh min h kuadrat per 2m dikali min k kuadrat A sinus kx sama dengan epsilon dikali A sinus kx. Epsilon sama dengan h kuadrat per 2m dikali k kuadrat. Maka bila k sama dengan 2pi per lambda, jadi persamaan k pertama. Karena psi X sama dengan 0 sama dengan psi X sama dengan L sama dengan 0, maka psi X sama dengan L menjadi 0 sama dengan A sinus K kali L. Sinus KL sama dengan 0 menjadi KL sama dengan NP. K sama dengan NP per L. Persamaan K kedua. Bila persamaan K pertama disubstitusikan ke dalam persamaan K kedua, maka dapat dilihat pada gambar. Untuk lambda sama dengan 2 per 3 L, maka N sama dengan 3. Untuk lambda sama dengan L, maka N sama dengan 2. Untuk lambda sama dengan 2L, maka N sama dengan 1. Didapat persamaan di bawah. 2pi per lambda sama dengan NP per L. Maka L sama dengan N lambda per 2. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.